Tuhan, kita mau memasuki hadirat Tuhan, agar kita boleh merasakan kasih dan anugerah Tuhan, lawatan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saat ini kita akan mengangkat satu pujian kepada Tuhan, untuk memuliakan dan menyembah Tuhan. Kita angkat pujian ini, ku menyembahmu, haleluya. Persembahkan hidup kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, Yesus. hampiri Tata suci, tata kasih karuniamu Bapa. kekuatanku. Haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, Yesusku. hanya Kaulah segala. Oh, katakan, ku yakin, haleluya. Ku yakin, Kau hadir di sini, ku rasakan, rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. haleluya. Kami mau merasakan kemenangan dari Tuhan. Kau mau menikmati kasih dan anugerah Tuhan saat ini. Hanya daripada Engkaulah kekuatan kami ya Tuhan. Karena itu hadirlah Engkau di tempat ini. Lawatlah kami saat ini ya Tuhan Yesus. Saya mau mengundang kita semua bangkit berdiri, menghadap tata kudusnya Tuhan, untuk kita masuk menyembah, memuliakan nama Tuhan. Sebab Dia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dari atas kita katakan sekali lagi pujian ini. Amin. Mari sembah Dia. Haleluya. Dalam kudus hadirat-Mu, Hampiri, hampiri tata kasih karuniamu baik yang kedua, kekuatanku. Amin. Amin. Kekuatanku Hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segala. Nyatakan, ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku yakin Ya Tuhan. Kau hadir di sini. Mari rasakan kasih
berkata cinta akan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat pujian menjadi satu pengakuan kita kepada Tuhan. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita akan berkata tetap cinta Yesus. Haleluya. Dan tidak akan pernah goyah oleh karena apapun. Haleluya Yesus. Ini kami Tuhan datang umat-Mu. Kami mau berkata kepada Engkau, tetap cinta Yesus. Haleluya. Mari kita mengangkat pujian. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Haleluya, haleluya. Ku tetap cinta. Yes, haleluya. Ku tetap cinta. Amin. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Baik, yang kedua, ku tetap setia. Haleluya. Ku tetap setia. Teguhkan kami ya Ku Tuhan. tetap setia. Walau taufan, Walau topan datang menerpa, Sekali ku lagi, tetap kita angkat sungguh-sungguh setia. dari atas, katakan, ku tetap cinta. Amin. Ku tetap cinta. Haleluya. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. ku tetap setia. Ku tetap setia. Haleluya. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, Walau topan datang menerpa, mari angkat tanganmu, katakan, setia. Terlalu banyak
Kami bersyukur ya Allah, karena kami tahu Engkau ada di sini, ada di tengah kami. Sebagai penolong yang setia, sebagai Allah yang tidak pernah gagal dalam tiap rencanamu. Kami bersyukur, kami boleh melewati satu bagian dari apa yang kami rencanakan dalam perayaan Jubileum 50 tahun Gereja Siloam. Bagaimana Engkau berkarya ya Tuhan, memberikan hari yang cerah. Bersepakat berkata, amin. Haleluya.
Bapak Ibu, saya tidak bisa merubah sudah kasih Tuhan. Jadi tadi saya lihat hanya separuh, sekarang penuh, tambah grogi ya. Benar ini. Tadi saya dari tadi nyanyi itu mau berbah apa bingung gitu loh. Tapi yang saya tunggu sampai kemudian bapak tadi, waktu saya tengok kanan kiri itu, saya kakinya seperti mau melompat gitu. Tapi nggak ada yang lompat. Sampai mau gini-gini loh. Wah, nggak ada. Saya sudah lihat suasana yang begitu luar biasa yang jarang saya dapati dengan semangat yang lugu, semangat yang apa adanya, tapi benar KKN. Ini terjadi di tempat ini. Makanya kemarin saya rugi kalau saya harus duduk di tempat enak. Tapi saya berterima kasih buat kakak yang ada di sana yang sudah menempuh sana. Saya melanjutkan sesi pertama tadi bahwa bagaimana saya mengalami hidup yang sangat spektakuler, ditinggal oleh 2 orang anak, istri yang tidak bisa berjalan, bagaimana saya keluar dari keterpurukan ditinggal 2 orang anak itu stres. Sebulan itu tidak bisa ngapa-ngapain, seperti lemes gitu. Yang kedua kata-kata kutuk dan tidak percaya Tuhan, tidak sayang sama saya gitu. Tapi kemudian saya teringat kepada satu kisah Ayub yang sudah saya ceritakan tadi. Ternyata satu tindakan Ayub itu sungguh menunjukkan kasih saya. Kita memang harus bersama-sama duduk dalam debu dan abu. Yang artinya sadar debu dan sadar debu. Yang artinya kita ini berasal dari debu. Kita akan pulang menjadi debu. Ora iso disombongke. Kok saya sombong? Ini mungkin dendam saya ya. Tadi nyanyi pakai bahasa Batak gini-gini, saya ngomong Pak, nggak tahu artinya. Sekarang bukan bahasa Jawa. Ya, salam. Masih menyatakan? Masih. Nah, ini yang saya tanya ke jemaat. Kalau bapak ibu saya tanya masih punya utang dan bapak ibu menyadari punya utang, berarti bapak ibu itu rendah hati. Karena seringkali orang punya utang tapi nggak sadar punya utang. Iya. Kalau dalam bahasa lagu Jawa gini, wong salah. Siapa yang tahu? Orang gelem ngaku salah. Tapi bahasa Indonesia begini, orang salah, orang nggak mau ngaku salah. Lama-lama siapa yang tahan? Saya tanam padi, tumbuhnya rumput teki. Kan gitu. Kan gitu. Itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia seperti itu. Jadi orang salah tidak mau mengaku salah itu seperti rumput teki. Rumput teki itu kalau jadi salah akan dicabut dan dibuang bakar. Itu orang salah, orang yang salah. Itu biasanya orang punya hutang. Iya kan? Yang masih hutang biasanya merasa salah malah bingung. Jadi penjahat yang masih hutang. Tapi yang hutang malah mondok. Tahu mondok? Apa namanya? Upeng, malah miskin, ngatain kesana kemari. Kadang-kadang gak mau buka mulut atau memojokkan seperti itu. Kalau hari ini saya bertanya masih punya hutang? Masih punya hutang? Masih. Pujilah Tuhan, karena kita memang orang-orang yang hari ini menerus bangkitkan saya dari keterpurukan. Ya waktu itu saya mau meninggalkan Kristus, dibangkitkan oleh kisah Ayub. Kemudian saya dibangkitkan oleh ayat ini karena saya pernah mengalami satu pembelajaran tentang ayat ini. Ayat 13, bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Esensi kerajaan surga. Inti dari kerajaan surga
Halo, Shalom. Halo. Apa yang dipertahankan sampai pada kesudahan? Iman. Jadi iman kita pada Yesus harus dipertahankan sampai pada kesudahan. Kalau kita baca ayat 1 sampai ketika 12 di sana bicara peperangan, nabi palsu, terus kasih menjadi dingin. Kerajaan surga, tapi tanda kerajaan surga atau tanda Tuhan datang itu yang pertama ini bertahan sampai pada kesudahan. Kalau bapak ibu kalian di sini belum punya suami atau belum punya istri, ada kan? Ya. Kemudian lihat cowok ganteng, tertarik, ternyata agamanya beda. Berarti apa? Bapak ibu kan nggak bisa mempertahankan imannya, berubah menjadi lain agama, lain percaya sama Yesus. Maka dia kehilangan, tidak mau bertahan. Kata bertahan ini, saya mempunyai satu hal yang sangat menarik Bapak Ibu. Kalau tadi pagi Pak Walu bilang siapa tadi? Pak Hari berbicara tentang pokok anggur ya. Saya punya lagunya. Seperti pokok anggur, seperti ranting anggur, tinggal dalam pokoknya, berbuah lebat di dalamnya. Seperti tanaman padi, semakin bertambah rendah hati. Hidupku dalammu, engkau di dalamku. Sebenarnya bertahan sampai kesudahan ini tidak berbicara diam, tapi orang kali supaya mengatakan diam. Padahal ketika kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, diam itu berdosa. Tadi sudah saya singgung ya. Kita tahu berbuat baik harus berbuat apa, tapi kita diam berdosa. Ayatnya yang 4 ayat 17, jika engkau tahu berbuat baik tapi tidak dilakukan, kamu berdosa. Jadi bertahan ini artinya kita tinggal di dalam Kristus. Pokok anggur, ranting anggur, ketika tinggal di dalam rantingnya, ya, ketika tinggal di dalam rantingnya, maka dia akan berbuah lebat. Tapi perlu diingat, tidak semua ranting berbuah. Makanya ayat yang bilang begini, tidak setiap orang yang bersemu-semu di dalam aku akan masuk dalam kerajaan surga. Hati-hati. Tadi ada survei, saya tidak tahu baca di kalau saya TikTok atau apa sekilas lewat itu. Dari setiap 10 orang 1 orang masuk surga, itu penglihatan. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Bapak Ibu masuk surga semua. Luar biasa kerjaannya. Kalian 100% masuk surga karena semua semangat gitu. Satunya hanya 1-2 orang gitu. Jadi kata bertahan itu biar kita tinggal di dalam hadirat Tuhan. Ranting anggur yang tinggal di dalam pokok anggur, dia punya pesaing banyak. Mungkin ada 100 ranting anggur yang dibiarkan berbuah oleh seorang petani, mungkin hanya 5, dan dia adalah ranting anggur yang mengalami eksplorasi. Apa itu eksplorasi? Yang tahu kalian? Mencari sinar. Kenapa yang mencari sinar? Karena dia yang potensi mengelola makanan ada di daun itu. Jadi cabang-cabang yang ke bawah itu akan dipotong. Yang ke samping dia cari cabang-cabang yang agak mendulang ke atas, supaya karena disitulah yang potensi berbuah lebat. Dan ini menunjukkan, saya percaya bahwa perumpamaan ini tidak main-main. Artinya cabang atau ranting yang menunjuk ke atas ini gambaran kita yang selalu sujud pada Tuhan. Haleluya. Jadi bertahan di sini berarti bertahan sampai Tuhan datang, bertahan sampai pada kematian kita dalam hadirat Tuhan, tetap menuju ke atas, jangan pernah menoleh.
pertama, standar esensi daripada kerajaan Allah. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu di tempat ini, apakah Bapak Ibu di sini yakin masuk surga? Saya yakin, karena Bapak Ibu pendeta pasti menjawab, saya yakin masuk surga. Oh iya, satu dua itu masuk surga. Makanya dia kan, yakin masuk surga? Semua masuk surga. Karena pertanyaannya ini mesti dengan tepat. Karena standar kita bukan standar yakin atau tidak, kita ini sudah ada di ruang lingkup kerajaan surga. Cuman kita akan menjadi pembawa kerajaan surga. Maka poin kedua, esensi daripada kerajaan surga adalah Injil kerajaan. Setiap orang di tempat ini harus terpanggil menjadi Injil kerajaan. Tadi sudah saya spill sedikit. Apa itu Injil? Halo? Apa itu Injil? Yang tahu kabar baik cuma separuh. Apa itu Injil? Kabar baik. Kerajaan? Wilayah? Kuasa? Apa? Raja. Jadi kalau dalam kerajaan kan pasti ada wilayah, ada kuasa. Artinya apa? Kita pribadi, lepas pribadi harus menjadi Injil kerajaan. Dan Injil kerajaan itu tidak berhenti sampai di situ, sampai menjadi kesaksian. Kalau ngomong jangan separuh-paruh, harus sampai tuntas. Nah, ini yang menjadi komen saya, kenapa kemudian saya bangkit terpanggil membalakan di salah satu gereja yang isinya adalah pemulung, anak jalanan, pengamen, mantan narapidana yang hari-harinya penuh emosi ketika saya membalakan mereka. Tapi saya mengajak Bapak Ibu di dalam Injil kerajaan ini ada poin yang ingin saya petik. Injil berarti kita ini Injil, pembawa kabar baik. Pertama tadi, pembawa hadiah Tuhan, pembawa surga. Kita kan sudah surga, amin. Berarti kita pembawa surga. Dan harus kita bawa supaya orang lain juga masuk surga, bukan hanya kita saja. Kalau kita egois, kita kehilangan surga. Jadi surga itu berbicara ketika kita sudah memiliki surga, tapi harus cari orang lain supaya masuk surga. Tapi kalau egois, surga itu dimiliki ini, Bapak kehilangan surga. Poinnya di sini, sebenarnya tidak beda jauh dengan yang disampaikan oleh Pak Kogi, cuma bahasanya berbeda. Kalau bahasa Pak Kogi tadi berbicara tentang Injil, kemudian harus ada perbuatan, harus ada pergerakan yang itu. Itu dicintai dengan cinta Tuhan. Kalau lagunya kayak kita punya cinta Tuhan, cinta yang dalam, jangan biarkan jauh darimu. Kasih Tuhan kan kita jaga seumur hidupku. Cinta-cintamu, cinta karena Yesus, kasih-kasihmu, kasih karena Yesus, cinta kasihmu akan kita jaga, hadiratnya nyata, berkat selalu ada. Apakah kita boleh ya? Jadi poin kedua, kalau kita hanya bertahan, kalau orang sakit hanya bertahan pada itu saja, dia akan mengalami kematian. Kalau kita hanya bertahan saja, dia akan kehabisan nafkah dan dia akan mengalami kekalahan. Maka di saat bertahan, Bapak Ibu, poin kedua ini harus menjadi Injil kerajaan. Bapak Ibu harus menjadi kabar baik. Katakan di sebelah kanan ini, aku kabar baik. Kamu kabar baik. Tapi belum selesai. Kabar baiknya bukan hanya kamu ganteng, kamu cantik, tidak. Harus punya rasa seperti garam, rasa seperti terang. Karena kita memang adalah garam dan terang. Injil kerajaan kita harus menjadi Injil, harus menjadi kabar baik yang punya wilayah. Yang kita punya apa nih? Kita punya mulut. Kita berbicara tentang tadi yang saya sebut tadi adalah ucapan dulu. Hidup
dikuasai oleh Lidah. Amsal 18 ayat 21. Benar. Jadi hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Kalau kita sudah tahu bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah, sedangkan kita punya wilayah surga itu ada di dalam diri kita, perkatakan itu yang membuat hidup setiap hari. Selamat pagi sayang. Suaminya sama istrinya. Saya ini juga bisa ngomong tapi belum bisa ngelakoni. Tahu artinya? Saya bisa ngomong tapi belum bisa melakukan gitu. Tapi kita belajar sama-sama gitu. Masih belajar, mohon maaf. Makanya karena saya sampaikan apa adanya kan saya ini bersaksi gitu. Jadi sebelum saya mengupas lidah, sebelum saya mengupas ini hati, sebelum saya mengupas ini telinga, saya ingin berbicara tentang wilayah dan kuasa yang sudah dikasih Tuhan. Kenapa saya terpanggil kemudian ketika kita bersekutu dengan anak-anak jalanan, pemulung yang mereka semua adalah orang-orang non-Kristen, terpanggil itu, saya ingat satu firman Tuhan bahwa saya harus jadi raja di atas mereka. Jadi bukan raja supaya saya disembah dia, tidak. Tapi iman kita itu harus menjadi raja. Karena saya punya kelebihan berkat. Kemudian pemulung-pemulung ini saya tampung, saya bikin gereja. Setiap minggunya saya kasih beras. Ketika pemulung-pemulung ini saya kasih beras, apa yang terjadi? Dia merasakan berkat. Dia mengatakan terima kasih sama saya. Dan ini baru sekitar 50 orang. Nah, wilayah saya harus berkembang 50 orang. Dan orang-orang ini yang saya kasih beras bercerita kepada pemulung-pemulung yang lain. Kalau kamu memang ada kekurangan lain, ikut saya saja ke gereja, nanti ada beras. Tapi nanti kita ikut nyanyi-nyanyi. Saya tidak pernah mengatakan ayo jadi Kristen enggak. Yang penting dia masuk dulu, percaya, kemudian saya ajak memuji Tuhan, saya menerima firman Tuhan. Kalau dia percaya Yesus, masalah KTP itu tidak ada masalah. Bapak Ibu yang saya tidak mau di Bapak Ibu, mohon maaf. Orang Kristen yang KTP-nya Kristen belum tentu masuk surga. KTP tidak membuat masuk surga. Yang membuat surga itu ada elemennya dua ini. Karena surga sedang menjadi milik kita, maka surga harus ada dua, dipertahankan. Yang kedua harus dijadikan Injil kita. Kita harus bergerak seperti Pak Tati bilang. Kita harus berbuat. Jadi kita harus menjadi kabar baik sampai kabar baik itu menjadi kesaksian. Ketika 45 orang yang merasakan diberkati, dia berkata kepada yang lain, semakin banyak orang dan jemaat yang ada sekarang ini 110. Artinya apa? Wilayah kuasa Tuhan yang saya pegang ini mulai lebar. Nah, dan itu tidak hanya dimiliki oleh Jembara Sidang. Setiap jemaat, setiap hamba Tuhan punya peran. Yang main musik karena ingin belajar main musik, harus menjadi Injil Kerajaan Allah di bagian musik. Dia kasih kursus anak-anak untuk main musik. Sekarang pemain musiknya menjadi 8, kemarin cuma 3. Oleh karena Injil yang dibawa oleh pemain musik ini. Nah, dengan ikatan ini kan pemain musik wilayah kuasanya berkembang. Kan dia punya area, punya domain. Saya bayangin dari kasih Tuhan. Saya sendiri kalau diberkati uang dengan mungkin lebih lagi. Saya bayangin kota Jakarta ini tidak ada pengemis, tidak ada gereja, tidak ada pemulung. Karena ketika saya melakukan pertama teman-teman ini bisa tertampung 110. Saya bayangin kalau orang Kristen yang berduit mau mengalokasikan duitnya untuk membantu mereka, maka banyak Injil yang akan bertumbuh. Maka orang Kristen yang berduit ini punya Injil kerajaan. Kuasa daripada Tuhan mulai lebar, dan Anda punya kuasa memberi, dan memberi itu indah. Ketika gereja pertama saya tidak pernah saksi pada Bapak Budi. Ketika gereja pertama ini berdiri, saya sudah punya showroom.
tapi soalnya masih utang. Makanya saya tanyakan kepada Bapak yang punya utang, karena saya tidak tahu malu, saya juga punya utang. Saya utang waktu itu masih 400 juta. Saya punya dagangan baru 8 mobil. Tapi kemudian ketika melihat tua yang begitu besar ini, untuk menghidupi tidak cukup 8 mobil ini. Karena untuk bayar utangnya ini, saya nekat menurunkan utang 1M. Sekarang utangnya 2M. Setiap bulan pusing, tapi bahagia. Tapi luar biasanya begini, ketika utang bertambah, pendapatan saya bertambah, jemaat bertambah, saya tidak pernah kekurangan. Setiap bulannya selalu diberikan kelipat gandaan. Saya bayar utang setiap bulan 65 juta, tapi hasil setiap bulan saya 100 juta. Ini benar. Kalau membeli itu tadi. Kalau Injil Kerajaan ini hidup di tengah-tengah gereja, gembala sidang mampu memberikan doktrin yang penuh kasih, mengalami kasih ke orang-orang kaya yang memiliki satu persatuan keuangan yang kemudian akan menghidupi hal semacam ini, maka di Medan tidak akan ada pengemis dan gelandangan. Haleluya. Saya bayangin di Indonesia kalau orang-orang yang berduit mungkin gajinya 10 juta ke atas sedikit mau peduli tentang itu, mungkin Indonesia ini gak ada yang namanya, pasti Injil akan menyebar dengan luas. Jadi peran daripada Injil Kerajaan ini tidak ada dimiliki yang orang-orang yang berduit saja. Apapun yang kita punya, ketika saya mendapatkan pembelajaran ini di salah satu gereja, salah satu bicaranya adalah Bapak Daniel Hadi. Kalau tidak salah itu BTC Supong. Orang yang tidak punya duit, tidak punya rumah, dia punya kemampuan terhadap spiritual, dia tangkap orang-orang gila, kemudian dia mandiin, kemudian dia doain, dia kasih tempat menampung mereka khusus, dia sembuh, dan dia ajarin jahit, dia bisa jahit. Tapi kemudian ketika dia dilepaskan, apa yang terjadi? Gila lagi. Dan saya lihat di Jakarta itu ada persekutuan Bahagia, persekutuan orang gila yang dididik semacam itu namanya Injil Kerajaan. Jadi kalau Bapak itu percaya sama Tuhan, sampaikan kepada jemaat bahwa percaya saja tidak cukup dalam ucapan, tapi percaya tanpa perbuatan adalah mati. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Kata iman ini menunjukkan pada satu sesi Injil Kerajaan Allah ini, bahwa setiap kita harus bisa menjadi Injil Kerajaan dimanapun kita berada. Kemudian saya sebut beberapa poin yang saya sempat spill tadi, masalah ucapan. Soalnya saya sebutkan tadi Pak Toki cuma memperkenalkan gerejanya namanya apa? Gerejanya namanya Gereja Siloam Injili Berkah Selalu Ada. Kenapa saya kasih nama seperti itu? Ketika sebelum nama terjadi, saya seorang supir box, salesman, antar susu atau toko. Kemudian saya keluar dapat modal 3 juta, saya jualan tanaman hias. Dipercayakan utang 60 juta. Tapi ketika menjadi penjual tanaman hias ini, teman-teman saya ini mulai membuli saya. Nama saya ini nama yang paling bagus menurut ibu saya. Kalau teman-teman itu nggak tahu, nama saya Juprianto. Tapi teman-teman saya itu selalu memanggil Jupret. Iya. Kalau orang Jawa itu kan sering memanggil saya hanya Paraban, tapi dipanggil yang seolah-olah itu jelek dan menyakitkan itu ya. Kamrat, Jupret. Dan saya itu dikasih nama itu baik. Semua orang berkata itu. Dan hati di sini mulai dongkol, sedih. Dan saya balas dendam. Akhirnya senior saya katakan Pak Toki. Tadinya saya panggil Pak Toki. Karena dia memanggil saya Jupret, saya panggil Pak Toki. Tidak pakai jabatannya. Maaf Pak. Dia senior saya. Terus dia mau mendiamin saya.
Jadi ucapan kita ini walaupun tidak salah dan intinya membalas, itu akan merugikan kita. Sebab ketika saya membalas, Pak Mas makin membiarkan saya. Saya kehilangan berkat, Mas makin kehilangan teman. Kemudian saya merenungin, bukankah saya orang Kristen yang sadar tentang itu? Saya merenungi. Saya mencoba mempunyai wilayah kuasa Tuhan ini. Dalam kata-kata ini saya kembangkan. Jupret. Saya singkat menjadi Jupri Exo. Iya. Kemudian tanaman hiasnya yang saya kasih nama Jupret, Jupri Exotic. Showroomnya saya nama Jupret Berkah Mobilindo. Herannya, ketika orang mengatain saya Jupret, saya tanya, saya kasih nama saya sekarang Jupret. Orang itu gak jadi manggil saya Jupret. Karena ternyata orang yang punya wilayah Tuhan akan memenangkan segala masalah. Benar. Perkataan itu akan kuat. Hidup dan mati dikuasai oleh Dia. Barang siapa menggemakan akan memakan buahnya. Buah yang banyak itu banyak enggak? Banyak kan? Cuma ganteng, tong. Kan gitu. Artinya begini, hati-hati. Kalau yang kita katakan dulu, yang kuat akan terjadi kutub lebih banyak. Itu bukan hal yang aneh. Bapak saya yakin pernah melihat satu ilustrasi nasi di buat opasan. Satu dikatain baik, satu dikatain jelek. Pernah ya? Pernah melihat saksi itu enggak? Dua nasi ada di dua toples. Di lapak simpan. Coba saja nanti. Nasi yang satu setiap hari kata kamu jelek, busuk, setiap hari selama 30 hari. Tapi ini dikasih perkataan yang bagus. Nanti hasilnya akan bagus. Ini ungkapan dari orang, kesaksian dari orang. Dan setiap perkataan itu akan membentuk energi yang kuat. Haleluya. Maka katakan setiap hari, selamat pagi anakku, kamu cantik, kamu baik, kamu pintar. Bapak Ibu luar biasa. Haleluya. Bapak juga. Bapak Ibu luar biasa. Terima kasih. Jadi perkataan ini akan membentuk energi yang luar biasa. Karena gemanya akan kembali berlipat-lipat. Jupri eksotik. Tanamannya jadi laris. Saya dulu orang gak punya apa-apa. Kenapa saya panggil melayani anak gelandangan? Karena saya dulu gelandangan. Tidur di depan kamu saya jual sayur di gendong itu. Berangkat sore pulang pagi. Saya lihat itu. Tapi kemudian ketika sadar tentang ini, saya mulai memperkatakan baik tentang hal itu. Jemaat saya ketika ibadah sudah saya katakan kemarin, merokok, celana pendek, ada juga emosi. Tapi saya tidak pernah katakan jangan merokok, jangan emosi. Tidak, saya katakan kamu luar biasa. Setiap hari, setiap ketemu saya katakan kamu luar biasa. Dan jemaat saya sekarang, Pak Rocky ketika kuliah sana tidak melihat apa yang terjadi. Bahwa dulu pernah pakai celana pendek, dulu pernah merokok, dulu pernah emosi. Yang dia lihat hanya cantik dan ganteng. Benar gak orang tadi? Rajin, bahkan disiplin. Mulai jam 5 orang sudah mulai nyari bersama. Itu yang terjadi. Itu hasil dari perkataan baik. Amin. Meskipun Anda emosi, membalas itu enggak ada gunanya. Balaslah dengan hasil. Kemudian ini berbicara tentang perkataan, tentang mulut. Jadi kalau cuma hari ini kita nggak pulang nanti. Gak apa-apa Pak, gak apa-apa. Kita tentang telinga dulu ya. Telinga kita akan sering mendengar kutukan, ya kan? Akan sering mendengar hal yang tidak baik. Saudara kasih Tuhan. Karena rencana Tuhan tidak pernah gagal dengan kejahatan. Ketika Anda dikutuk, ketika Anda dihina, ketika Anda mendapatkan musuh, jangan dengarkan itu. Rubah paradigma kutuk menjadi paradigma
Yusuf itu dia berulang kali mengalami kejahatan kan, dijual saudaranya, dimasukkan sumur, ya kan? Kemudian dibawa ke belum jalan dulu ke Potifar, difitnah, masuk penjara. Ya, andaikan Yusuf mendengarkan perkataan tidak baik itu dimasukkan hati, kejahatan itu dimasukkan hati, maka rencana Tuhan itu gagal. Kadang-kadang perkataan tidak baik, pendengaran yang kita dengarkan itu tidak baik, musuh sekalipun itu diizinkan Tuhan menjadi rencana yang indah pada setiap kita. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan masalah di rumah atau di gereja, jangan yang pertama buat adalah muka yang jelek. Tapi itu memang manusiawi. Saya juga gitu. Iya. Tapi kalau kita ingat mulai berubah paradigma untuk itu menjadi kepala kita berkat, katakan saja ini pasti ada rencana Tuhan yang indah. Katakan itu. Karena setiap kejahatan bahkan tindakan yang buruk yang terjadi pada kita itu ada kadang-kadang diizinkan Tuhan untuk menjadi rencana yang indah. Maka Yusuf berkata kepada banyak orang, kamu mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Kalau kemudian Yusuf tidak menerima kejahatan itu, mungkin Yusuf tidak menjadi orang nomor 1 di Mesir. Dan mungkin saja, saya tidak tahu, mungkin Bapak Ibu akan menjadi orang nomor 1 di mana, tapi pernah gagal karena menolak kejahatan terjadi dalam ibadah Anda. Boleh menolak, tapi harus diubah menjadi paradigma berkat. Seringkali yang muncul adalah muka yang tertekuk dulu, kemudian ingin balas dendam, kemudian keluar perkataannya. Kan seperti itu. Kata saya bersaksinya melampun, saya sampai lupa sampai di mana. Jadi bicara tentang perkataan, tadi keuangan juga sudah. Jadi segenap kehidupan kita ini harus dipakai menjadi Injil kerajaan, harus menjadi kabar baik. Bapak Ibu tahu, saya balik pertama dulu kata Tuhan sama juga. Bapak Ibu ingat satu kata sewa ada di mana? Mazmur. Kata sewa itu artinya apa? Jeda. Jeda dalam apa? Dalam menyanyi, dalam musik. Tapi kemudian di dalam rohani ini diempatkan ke banyak hal, menjadi tinggal diam di dalam Tuhan. Jeda. Coba bayangkan, kalau tempat kami tidak sengaja saya sering merasakan, ketika Bapak Ibu menyanyi dengan bersukacita atau lagi enak seperti tadi saya mau melompat dari lagu sebatanya, ya. Jadi mau mendengar lafalnya susah gitu. Jadi ketika kita nyanyi enak itu, ya, kadang-kadang ini terjadi dalam Mazmur, musiknya tiba-tiba berhenti, kemudian dibiarkan jemaat menyanyi secara khusus. Kenapa demikian? Ini yang dinamakan jeda. Saya yakin Bapak Ibu ketika nyembah, kemudian musiknya berhenti, auranya berbeda kan? Kadang-kadang ada nikmat yang bisa kita rasakan, bahkan kita bisa mendengar suara Tuhan, ya kan? Kalau kita bisa menyanyi dengan seperti ya, kemudian satu full nyanyi dengan tanpa musik, itu rasanya enak. Nah, itu yang namanya jeda, itu yang menamakan mendengar suara Tuhan, itu yang menamakan di dalam Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Ada satu rahasia. Kenapa sampai Ayub itu mengalami pelipat gandaan luar biasa? Rahasianya ada di dalam ranting anggur. Ranting anggur ini kan dia tidak bekerja, ya, tapi dia berbuah lebat. Di dalam ayat ini Bapak Ibu baca enggak? Ketika terjadi pelipat gandaan, apakah dia mencangkul? Enggak. Dia tidak diterangkan. Tidak diterangkan bagi dia bagaimana dia menjual mobil seperti saya kan, atau menjual daging babi yang lagi viral.
memberikan pengampunan kepada sahabat-sahabatnya. Itu penting. Seringkali kita seperti strategi, ya, kita mau mengaku salah di hadapan orang, benar kan? Mengaku salah di hadapan Tuhan sering tidak bisa ya Bapak Ibu. Tapi yang sulit mengaku salah di hadapan, padahal itu penting. Kalau tadi ketua panitia disinggung-singgung sudah menyatakan kesalahan, minta maaf. Enggak, itu cuma intermezzo saja. Kalau tiap hari mengaku itu bagus. Justru kalau cari orang sempurna itu enggak ada. Yang sempurna itu adalah orang yang berani mengaku salah. Benar. Jadi jangan saudara, di dalam surga ranting anggur dia itu tidak bekerja tapi berbuah lebat. Demikian ayo, Pak Ayo, benar ya? Ayo itu mengalami pelipat ganda setelah kemudian saudaranya ada yang kasih kambing, ada ini, tahu-tahu dia berlipat ganda. Kenapa? Sikap yang dia ambil itu adalah duduk di dalam debu dan abu. Itu berarti sikap yang ingin mendengar suara Tuhan, sikap yang pasrah. Ternyata saya ini adalah debu yang tidak ada artinya apa-apa. Iya kan? Kalau kita ini berasal dari debu, nggak perlu ada yang disombongkan. Kalau kita punya baju bagus, kalau kita punya motor, kalau kita punya, nggak perlu. Tuhan bisa ambil benjamin, hilang. Iya. Karena itu debu dan akan kembali kepada aku. Duduk dalam debu dan abu, dan orang duduk itu kan sadar debu dan sadar abu. Biar kita menyadari berasal dari debu, akan kembali kepada abu yang nantinya tidak ada artinya apa-apa. Harta dunia tidak bisa dibawa. Ketika kita punya harta dunia ada di dunia ini, gunakanlah harta dunia, simpanlah di surga. Cara menyimpan harta dunia di surga adalah dengan cara menjadi Injil kerajaan surga. Sebab menyimpan harta di surga mengengat karat tidak memakannya. Tapi menyimpan harta di dunia mengengat karat memakannya. Karena ketika kita dipanggil Tuhan menjadi abu, hartanya tidak dibawa. Ketika saya di komunitas gereja ini sedang menggebu-gebunya, pengen rumah yang besar, ada kolam renangnya. Itu benar, uang sudah mulai saya kumpulkan. Tapi tiba-tiba terpanggil untuk melayani Tuhan, dan saya tidur seadanya karena rumah yang aslinya saya punya rumah yang bagus, lumayan. Kemudian saya wariskan sama anak saya tinggal di Bubuk, yang bapak itu sudah pernah bermain rumah kayu. Tapi saat ini saya merasakan tidak keburu dengan cita-cita itu lagi. Sadar bahwa tidak lama lagi akan jadi abu. Rasanya itu orang harusnya tua itu mau cita-cita yang dulu punya kayaknya sudah agak mereda, lebih indah menjadi Injil kerajaan berbagi orang lain. Delegasi Tuhan. Ini artinya apa? Ini persuasi yang harus kita petik, bahwa dia di dalam Tuhan tinggal di dalam pokok anggur salah yang hampir artinya sama. Itu menjadi momen penting ketika kita bertahan di dalam Kristus. Jangan pernah takut memberi, karena kamu akan diberi dengan segala kelimpahan. Berikan senyummu, berikan tenagamu, berikan uangmu. Coba kasih kartu ini senyummu manis. Haleluya. Saya ingat kembali satu hal kesaksian paling terakhir daripada kesaksian saya. Ketika gereja ini berdiri, saya mulai dengan perkataan baik, saya mulai membuat lagu. Saya hanya buat lagu-lagu BSD. Lagu yang pertama saya kasih pembuatan untuk jemaat. Saya katakan gini,
Sungguh ku bahagia lihat kau bahagia, oleh karena Dia cinta luar biasa. Ini pada sebuah event firman Tuhan yang selalu Pak Turki. Sungguh tak kusangka cinta tak biasa, terimaku terimaku adanya, cinta luar biasa. Itu salah satu nubuatan yang saya nyanyikan di awal-awal gereja pertama, dan saya bahagia melihat jemaat berbahagia. Dan hari ini saya berbahagia karena saya melihat senyum Bapak Ibu yang akan menjadi Injil Kerajaan, yang akan bertahan sampai pada kesudahan. Karena Bapak Ibu lah Injil Kerajaan itu hidup. Tuhan Yesus memberkati. Dia sungguh indah. Bapak main musik. Tapi seringkali kita memandang kepada apa yang orang bisa lakukan, sehingga kita lupa bahwa Tuhan bisa melakukan hal yang lebih besar melalui kita. Hari ini kita kembali diingatkan, mungkin Tuhan izinkan Anda dan saya turun, ada dalam posisi sewa, berhenti, diam, dengarkan apa yang Tuhan mau. Karena hari-hari kita mungkin lebih sibuk dari orang paling sibuk di dunia. Tapi hari ini mungkin Tuhan sedang katakan pada kita, tenanglah, diamlah, aku akan membuat engkau menjadi satu tanda bahwa aku tetap berkuasa, aku tetap mulia, aku yang paling agung, Raja di atas segala raja. Karena itu mari bangkit berdiri sekarang dengan rasa yang takjub kepada Tuhan Yesus. Mari kita bersepakat berkata, Yesus indah, Dia ajaib, Dia mulia. Sungguh indah.
Dan selalu ada orang yang mendengar bahwa Injil kerajaan itu menyelamatkan, Injil kerajaan itu membebaskan, Injil kerajaan mengubah, Injil kerajaan membuat kami yang tidak punya kuasa menjadi berkuasa. Injil kerajaan itu adalah sesuatu yang kami rindukan dan akan terus jadi kerinduan kami. Sekalipun kami sudah merasakannya Tuhan, kami rindu seperti janji-Mu kepada wanita yang ditemuinya di surga, daripada-Mu akan mengalir aliran air. Dan biarlah itu terjadi pada kami ya Tuhan. Engkau sudah mengampuni dosa kami, Engkau sudah mengampuni segala salah kami. Dan hari ini Tuhan, kami rindu seperti wanita itu, kami akan bercerita. Aku telah bertemu dengan Nabi besar, aku telah bertemu dengan Juru Selamat, sehingga hidupku telah diubahkan, supaya kami bisa melalui kuasa firman mengubahkan banyak orang, bukan karena mereka harus masuk menjadi anggota gereja Siloam, tapi karena kami tahu Siloam adalah alat Tuhan. Gereja Siloam adalah tempat di mana Tuhan berkarya, dan kami siap melakukannya. Kami siap melakukannya. Haleluya. Kau layak dipercaya ya Tuhan. Terima kasih. Sebentar ibadah kami akan berakhir ya Tuhan. Dan kasih setiap yang ajaib akan menjadi bagian yang akan tidak pernah selesai hidup kami. Dan itu dengarlah seruan iman percaya kami ini, bahwa salib-Mu ya Tuhan yang mulia selama-lamanya, pertanda bahwa dosa kami telah selesai sempurna dikerjakan oleh salib. Haleluya. Sebab Dia janji akan menyertai engkau sampai pada kesudahan, sampai pada Maranatha Dia datang kembali. Dia Tuhan yang layak kau percaya, karena Dialah pencipta langit dan bumi. Dialah pemegang janji yang setia. Dia Tuhan yang mengasihimu dari kekal sampai kekal. Tidak dibiarkannya engkau, sebab janjinya bahwa sampai masa tuamu, sampai putih rambutmu, Dia akan menggendong engkau. Dia memberikan rohnya tinggal atas hidupmu, sehingga hari-harimu adalah hari-hari penuh berkat. Dia Tuhan yang menjanjikan selalu ada berkat atas hidupmu ketika engkau taat pada firman-Nya. Diberkatilah kau pada waktu siang, diberkatilah kau pada waktu malam. Matahari tidak akan menyakiti pada waktu siang, dan bulan pada waktu malam, sebab Allah penjagamu yang memelihara hidupmu ketika engkau menghadapi persoalan. Dia Tuhan yang setia berikan jalan keluar. Dia pelihara engkau lebih daripada biji matanya, sebab engkau lebih daripada pemenang. Dia memberkati engkau dengan berkat sempurna. Karena itu Dia berkata,
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia, dan menghadapkan wajahnya dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Dan kita bersepakat berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita kemudian bagi nama Tuhan.